Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasid Putra Mindata dari kelas 1 D3 Teknik Informatika PENS PSDK Lamongan NRP 312252119. Pada video kali ini saya akan membahas modul dan beserta demonya untuk dari praktikum 11 yaitu konfigurasi jaringan pada Linux. Kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan yaitu diharapkan untuk dapat memahami dan melakukan konfigurasi jaringan pada sistem operasi Linux. Lalu tujuannya ada beberapa yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengeset IP secara statis atau dinamis. Yang kedua diharapkan dapat mengeset hostname. Yang ketiga mengeset gateway. Yang keempat mengeset DNS. Dan yang terakhir mahasiswa diharapkan dapat menggunakan utilitas networking seperti ping, traceroute, netstat, dan lain-lain untuk melakukan troubleshooting pada untuk jaringan di dalam sistem operasi Linux. Kita langsung saja ke tugas pendahuluan untuk membahas perintah-perintah yang ada untuk melakukan troubleshooting ini. Saya geser dulu. Kita mulai. Nah, yang pertama ini untuk tugas pendahuluan. Nah, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan ping, threshold, dan netstat. Yang kedua ada perintah if config itu digunakan untuk apa. Nah, kita lanjut ke jawaban untuk nomor 1. Yang pertama, ping sering disebut sebagai singkatan dari Package Internet Cover, adalah sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disebut sebagai TCP/IP. Ping ini biasanya digunakan untuk melihat induktivitas jaringan internet itu secara real time. Yang kedua, traceroute. Traceroute ini adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Yang ketiga ada netstat atau network statistic. Ini adalah program berbasis teks yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal atau LAN maupun jaringan internet. Langsung lanjut ke nomor kedua, yaitu perintah if config itu digunakan untuk apa. Nah, perintah if config ini merupakan perintah di dalam Linux OS atau sistem operasi Linux yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang antarmuka jaringan seperti alamat IP, alamat MAC, dan status jaringan. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek apakah antarmuka jaringan telah terhubung ke jaringan atau belum. Kita lanjut saja ke percobaan. Saya geser. Nah, bisa kita mulai. Ini saya clear dulu. Nah, ini kita jalankan perintah yang ada di percobaan ini. Yang pertama adalah if config, lalu catat hasil IP yang didapat. Nah, saya jalankan perintah if config. Nah, di sini sistem menampilkan alamat IP kita yaitu 10.0.2.15. Ini adalah alamat IP kita. Alamat IP memiliki 4 kelas. Di antaranya adalah seperti yang kita punya tadi, yaitu IP yang beralamat seperti ini, diawali 10 dan diakhiri dengan 3 angka, lalu ada IP yang seperti ini, lalu ada alamat IP seperti ini. Lalu ada sisanya alamat IP ini tidak digunakan karena diperuntukkan untuk penelitian. Kita kembali lagi kepada topik percobaan. Nah, lanjut ke kita bisa mencatat yaitu IP kita ini tadi. Nah, ini adalah alamat IP kita. Lanjut, kita ke nomor 2. Isikan juga netmask 255.255.255.0 yang lain dikosongi terlebih dahulu, lalu tekan enter. Nah, kita jalankan perintah if config n 192.168.200.19.
Kita ambil perintah ini dari ini percobaan ini. Nah, kita disuruh mengikuti percobaan itu, yaitu mengikuti itu dengan mengambil. Nah, kita lanjutkan dulu. Enigmas 255.255.255.0 kita jalankan. Nah, perintah ini digunakan untuk menyeting IP komputer untuk intinya adalah untuk mengganti alamat IP kita yang sebelumnya yaitu 10.02 dan 15 menjadi alamat IP yang kita inginkan yaitu 192.168.200.19. Nah, perintah nextMax ini digunakan untuk agar dapat mengganti alamat IP ini. Lalu lanjut ke nomor 3, yaitu jalankan perintah if config lagi dan catat alamat IP-nya yang tadi. Apakah berubah? Kita lihat. Nah, alamat IP kita berubah menjadi 192.168.200.19 seperti yang kita inputkan tadi. Nah, di sini alamat IP kita terbukti bisa berubah. Lalu lanjut ke nomor 4, yaitu tes koneksi dengan ping host IP lalu catat outputnya. Kita bisa lakukan ini dengan perintah ping diikuti dengan alamat IP kita. Alamat IP kita karena alamat IP kita sudah diubah tadi, maka bisa kita teruskan, bisa kita tulis lagi untuk mengecek ping kita. Nah, ini adalah ping kita, runtime ping kita. Saya hentikan. Nah, kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 yaitu tes koneksi antara PC yang lain. Dalam contoh ini dari PC 2 ke PC 1 menggunakan perintah ping PC tujuan. Untuk menghentikan tekan Ctrl+C. Perintah pada kali ini kita disuruh untuk mengecek ping pada device lain atau device yang bukan milik kita. Kita coba. Karena tadi IP kita belakangnya adalah 19. Sekarang saya coba menjalankan perintah ping. Kita ambil 29 atau 18. Nah, perintah ini gagal karena yang pertama bisa jadi karena device tujuan itu tidak sedang terhubung pada internet atau sedang mati. Dan bisa saja karena device itu network itu emang tidak ada. Kita coba sekali lagi ya, apakah bisa? Tidak bisa karena device yang kita coba tidak ada. Kita lanjutkan ke perintah ke-6 yaitu reboot. Kita tunggu sebentar. Saya login. Masuk ke dalam user root. Nah, kita lanjutkan ke perintah nomor 7. Jalankan kembali perintah if config tadi. Apa yang terjadi jika kita menjalankan perintah if config lagi setelah sistem ini kita reboot? Nah, bisa kita lihat alamat IP kita akan kembali seperti semula karena pengubahan yang kita lakukan adalah bersifat sementara atau hanya pada saat sistem itu menyala saat itu juga. Kita lanjutkan ke percobaan nomor 8, yaitu lakukan pengubahan konfigurasi jaringan secara permanen range IP address dengan mengedit pada file berikut, misal pada PC 2. Kita jalankan v etc
etc network interfaces. Nah, bisa kita lihat, kita dapat melihat yang pada percobaan ini bisa kita lihat isi dari file ini serupa dengan yang apa yang ada di percobaan. Nah, kita dapat merubah alamat IP kita ini menjadi permanen dengan cara mengubah ini tadi. Nah, tapi hal itu tidak saya lakukan karena itu sangat beresiko dan bisa membuat jaringan WiFi kita hilang permanen. Nah, sekarang saya keluar. Nah, kita lanjut ke percobaan nomor 9, yaitu reboot lagi. Tidak perlu saya reboot karena kita tidak melakukan perubahan pada file tadi dan tidak ada apapun yang perlu dibuktikan lagi. Karena pengubahan itu sangat berisiko dan dapat menghilangkan sinyal WiFi kita. Lanjut ke percobaan nomor 10, yaitu gunakan perintah ifconfig lagi. Nah, pada output yang diberikan ini, IP kita masih sama, yaitu default saat kita pertama mengakses tadi, karena saya tidak mengubah alamat IP itu di dalam file etc/network/interfaces tadi. Karena tidak saya ubah, jadi alamat IP-nya tetap seperti itu. Namun pada laporan saya ini, alamat IP berubah karena pada saat itu saya ubah alamat IP dari yang semula ini menjadi seperti di gambar percobaan ini. Nah, kita lanjut ke nomor 11. Untuk mendapatkan IP secara otomatis dari server, gunakan perintah dhclient. Dhclient ini dijalankan agar kita dapat mendapatkan alamat IP otomatis dari sistem. Nah, kenapa ini tidak dapat? Karena file ini sudah pernah ada sebelumnya dan pernah saya jalankan sebelumnya. Jadi tidak bisa saya lakukan lagi. Lalu kita cek lagi. Nah, ini alamat IP-nya masih tetap karena perintah dari dhclient tadi gagal. Karena file exist. File sudah ada. Lalu ke-13 analisa hasilnya sudah saya analisis. Selanjutnya yang nomor 14, konfigurasi untuk hostname, IP, dan gateway. Nah, kita bisa login sebagai root dulu, karena saya sudah login. Kita lanjutkan, kita v ke etc rcconf. Nah, bisa kita lihat, kita dapat melihat ini default router. Default router ini bisa kita ubah sebagaimana yang kita inginkan sesuai dengan IP yang sudah kita ubah tadi pada vim etc/network/interface tadi. Bisa diganti juga. Ini saya keluarkan saja. Untuk DNS client, buka file etc/resolve.com. Nah, pada file ini bisa kita lihat yaitu ada name server 127.0.0.0.53. Ini adalah DNS bawaan dari sistem operasi Linux yang sudah ada sejak booting pertama dari sistem ini. Sistem ini sudah disediakan, jadi tidak perlu menambahkan DNS baru lagi. Jadi saya keluarkan lagi. Nah, kita lanjut ke percobaan ke-15. Kita menjalankan perintah yang bernama netstart. Nah, perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan status koneksi jaringan pada PC saat ini, yaitu sistem operasi Linux yang sedang kita gunakan ini secara terperinci. Bisa dilihat statusnya ini ada banyak. Nah, ini semua adalah status koneksi jaringan yang ada di PC kita. Kita lanjut ke percobaan ke-16.
Kita coba trace route IP tujuan. Ini sama seperti percobaan yang tadi kita mengecek ping pada device lain, tapi kita menggunakan trace route kali ini. 168.200.11 kita jalankan. Nah, perintah trace route ini digunakan untuk melihat rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai IP tujuan, IP address, disertai dengan waktu yang dihabiskan oleh rute tersebut. Bisa kita lihat ini adalah rute tujuan, ini adalah waktu untuk mencapai paket-paket tersebut yang ada pada setiap rutenya. Kita berhentikan. Nah, percobaan ini selesai. Jadi, kesimpulan dari percobaan ini adalah, sebentar saya singkirkan ini dulu. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum 11 ini adalah kita akhirnya bisa melakukan konfigurasi jaringan secara mendasar di dalam Linux agar kita dapat melakukan troubleshooting di dalam sistem operasi tersebut. Seperti mengset IP, mengset hostname, mengset gateway, mencari trace route, mencari rute kepada IP tujuan, lalu mengecek induktivitas jaringan, koneksi jaringan pada PC kita menggunakan ping. Nah, pada percobaan kali ini berfungsi agar kita dapat tahu seperti apa sih konfigurasi jaringan pada Linux dan 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 perintah-perintah sederhana yang ada di dalamnya untuk agar kita mengerti secara umumnya itu bagaimana cara troubleshooting pada jaringan di dalam sistem operasi Linux. Demikian, ini semuanya sudah saya coba nomor-nomornya dan hasilnya sudah terlihat ya. Ini sebentar saya besarkan. Jadi ini adalah laporan saya untuk praktikum 11 ini. Saya sudah mencoba semua percobaan ini termasuk pada ping, untuk ping kepada IP tujuan dan traceroute kepada IP tujuan. Nah, semua hal yang ada di sini akan berpengaruh pada yang telah dilakukan pada demo ini, akan berpengaruh pada jaringan di dalam sistem operasi Linux pada device kita. Seperti saat kita akan mengubah alamat IP secara permanen, itu juga akan berpengaruh, bahkan dapat berakibat fatal jika kita tidak mengantisipasi dengan serius. Seperti saya dulu pernah, ini jaringan sinyalnya itu hilang, jaringan wifi-nya itu hilang karena alamat IP-nya itu saya ubah dan saya atur semau saya. Dan alamat DNS juga, jika sudah ada bawaan dari Linux, maka tidak perlu menambahkan DNS baru, karena itu DNS yang sudah direkomendasikan dan sudah bawaan dari Linux. Jadi tidak perlu melakukan lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.